Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan esai saya yang berjudul Menciptakan Lingkungan Positif di Sekolah dari kasus school bullying melalui keteladanan guru. Latar belakang. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia telah memberi pengaruh besar bagi perkembangan remaja di Indonesia. Pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring dalam kurun waktu Desember 2019 hingga Juni 2021 masih banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Permasalahan yang terjadi selama pandemi pada remaja di Indonesia antara lain cyberbullying, kecanduan remaja terhadap gawai, mengakses internet untuk hal-hal yang berbau pornografi, memakai narkoba, minum minuman keras, dan merokok. Permasalahan tersebut kemudian berkembang dan terlihat jelas ketika pembelajaran tatap muka terbatas sampai dengan 100% tatap muka yang mulai diberlakukan mulai Juli tahun lalu hingga sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah school bullying. Berikut tabel perundungan oleh guru kepada peserta didik di semester awal 2022. Dimulai pada bulan Januari 2022, guru PJOK melakukan tindakan perundungan kepada peserta didik di tingkat SMPN, yaitu melakukan kekerasan fisik di depan kelas saat pembelajaran. Ini terjadi di SMPN di kota Surabaya. Pada bulan yang sama, guru SD melakukan perundungan kepada peserta didiknya, yaitu dengan menghukum 16 peserta didik untuk makan sampah plastik. Ini terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara. Pada bulan Februari, guru PJOK melakukan perundungan kepada peserta didiknya kelas 9 SMP, yaitu peserta didik disuruh membenturkan kepala di tembok sebanyak 100 kali dan peserta didik disuruh membersihkan WC dan saling cubit telinga teman lain yang juga dihukum. Ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir, pada bulan Mei tahun 2022, guru SD melakukan perundungan kepada peserta didiknya, yaitu ia diusir saat ujian berlangsung. Ini terjadi di SDN di Samarinda, Kalimantan Timur. Merujuk pada kasus-kasus perundungan tersebut, jelas menandakan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki etos keguruan sebagai pondasi untuk mendidik peserta didiknya. Selain itu, untuk menjadi guru yang baik, perlu memiliki 3 kecerdasan, yaitu tidak hanya kecerdasan intelektual atau IQ, tapi juga kecerdasan spiritual atau SQ dan kecerdasan emosional atau EQ. Sebagian besar kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi pada semester awal pembelajaran tatap muka. Salah satu alasan perundungan yang terjadi antar sesama peserta didik adalah learning loss, yang selama pembelajaran daring mereka tidak mendapatkan pendidikan karakter dari gurunya secara maksimal. Kurang adanya kontrol pembentukan karakter peserta didik secara tepat dari guru yang dapat dilakukan tatap muka dan kecanduan gawai saat pandemi terjadi. Kurang adanya pengawasan yang tepat dari orang tua dalam penggunaan gawai karena informasi baik dan buruk internet yang mudah diakses oleh kalangan remaja. Nah, bagaimana sosok guru yang dibutuhkan saat ini? Kita bisa merujuk filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, yaitu menuntun peserta didik sesuai kodrat alamiah dan kodrat zamannya. Apa itu kodrat alamiah? Seorang guru harus memahami karakteristik setiap peserta didiknya, karena setiap peserta didik adalah pribadi yang unik.
Seorang guru harus mengetahui profil peserta didiknya, bagaimana gaya belajar mereka, dan juga bakat minat mereka. Apa itu kodrat zaman yang dimaksud? Yaitu, guru harus menguasai iptek yang berkembang saat ini. Guru misalnya bisa menguasai beberapa ICT yang sekarang lagi trending, seperti menggunakan Canva Pro Education, Plotagon, Powtoon, atau yang sejenisnya. Filosofi kedua Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada peserta didik. Hal ini bukan berarti guru menjadi pelayan peserta didiknya, melainkan guru harus dapat memahami dan menggali potensi atau bakat minat peserta didiknya. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan potensi peserta didik ke kegiatan yang positif. Filosofi ketiga adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmatjo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan seorang guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Di tengah, guru harus dapat memotivasi peserta didiknya agar dapat mengembangkan potensinya. Dan di belakang, seorang guru harus dapat memberikan kepercayaan kepada peserta didik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keteladanan guru dalam contoh terkecil, yaitu membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Menghormati antar sesama rekan sejawat dan peserta didik. Berpakaian bersih dan rapi, selalu meningkatkan kompetensi baik rohani maupun intelektualnya, atau istilah lainnya pembelajar berkelanjutan. Tentunya, proses perubahan itu tidak berjalan instan, melainkan harus melalui perjalanan tahap demi tahap. Nah, upaya yang lebih besar apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Misalnya, seorang guru dapat memberikan pendampingan pada kegiatan keagamaan, yaitu pembiasaan sholat duha, doa, dan mengaji sebelum pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dapat dilakukan mulai pukul 6.30 hingga pukul 8. Pembentukan karakter religius ini merupakan akar dari karakter-karakter baik lainnya. Kegiatan kedua adalah Jumat bersih. Setiap warga sekolah bergotong royong membersihkan ruangan dan halaman di sekolah pada setiap Jumat pagi sebelum pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu pembiasaan budaya antri. Kegiatan ini bisa dilakukan saat masuk kelas dan membeli makan atau minum di kantin sekolah. Nah, contoh yang terakhir adalah menggiatkan pembelajaran berdiferensiasi yang dilengkapi dengan kompetensi sosial emosional. Jika guru dapat mendampingi peserta didik melakukan karakter-karakter baik tersebut, 6 profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Karakter-karakter baik yang telah tertanam pada setiap peserta didik akan membudaya dan akhirnya akan mewujudkan suasana lingkungan positif di sekolah. Semua itu berguna untuk keselamatan dan kebahagiaan peserta didik setinggi-tingginya. Tentunya, semua kegiatan positif tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi. Kolaborasi yang dapat dilakukan antara kepala sekolah, guru, wali murid, komite, peserta didik, dan warga sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.